Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Optimasi Sistem Tenaga Listrik. Saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sebagai Agung, ada Nadia, Natasha, Putri, Riko, Trisna, serta Vindi. Topik yang ingin kita bahas pada materi kelompok ini yaitu optimasi pada konsumen tenaga listrik. Latar belakang ini yaitu kebutuhan energi listrik semakin meningkat. Di sisi lain, energi tidak dapat disimpan dalam jumlah yang besar, sehingga harus disediakan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Besar kecilnya beban serta perubahannya tergantung pada kebutuhan para konsumen akan listrik. Besar beban sistem tenaga listrik berubah-ubah terhadap waktu. Dengan demikian, beban unit pembangkit juga berubah-ubah terhadap waktu dalam partisipasinya melayani beban sistem tenaga listrik. Tenaga listrik sangat membutuhkan bahan baku atau sumber daya alam sebagai pembangkit untuk menghasilkan listrik. Apabila suatu aturan hukum dalam bentuk undang-undang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, berarti undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan bagaimana cara mengatur penggunaan tenaga listrik, apa fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang kelistrikan, sanksi apa yang dilakukan dalam penyalahgunaan pemakaian listrik oleh konsumen. Landasan teori. Sistem tenaga listrik. Secara umum, sistem tenaga listrik dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pembangkit tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Pusat pembangkit listrik merupakan tempat pertama kali energi listrik dibangkitkan atau dihasilkan. Di sini terdapat turbin penggerak awal dan juga generator yang mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Saluran transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit listrik hingga saluran distribusi listrik, sehingga nantinya sampai pada konsumen atau pengguna listrik. Saluran distribusi merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan atau konsumen dan berfungsi dalam hal pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Operasi sistem tenaga listrik. Proses pembangkitan tenaga listrik dalam pusat-pusat listrik termis memerlukan biaya bahan bakar yang tidak sedikit. Biaya bahan bakar serta rugi-rugi dalam jaringan merupakan faktor-faktor yang harus ditekan agar menjadi sekecil mungkin. Yang pertama, biaya pembelian tenaga listrik, biaya pegawai, biaya bahan bakar dan material atau operasi, kemudian biaya lain-lain. Dari keempat biaya di atas, biaya bahan bakar pada umumnya adalah biaya yang terbesar. Pemakaian tenaga listrik. Pemakaian tenaga listrik oleh konsumen berubah-ubah setiap waktu. Maka pusat-pusat listrik membangkitkan daya sesuai dengan permintaan yang berubah-ubah tersebut. Perubahan beban dan perubahan pembangkitan daya juga menyebabkan aliran daya dalam saluran-saluran transmisi berubah-ubah sepanjang waktu. Penyediaan tenaga listrik diupayakan dengan biaya serendah mungkin dengan tetap menjaga mutu dan keandalan. Dalam proses penyediaan tenaga listrik, tidak dapat dihindarkan timbulnya jaringan di samping adanya tenaga listrik yang harus disisihkan untuk pemakaian sendiri. Mutu dan keandalan tenaga listrik tidak semata-mata merupakan masalah operasi sistem tenaga listrik, tetapi erat kaitannya dengan pemeliharaan instalasi tenaga listrik dan juga erat kaitannya dengan masalah pengembangan sistem tenaga listrik, mengingat bahwa konsumsi tenaga listrik oleh pelanggan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Metode penyelesaian masalah. Yang pertama, efisiensi penerangan. Gunakan lampu hemat energi, menghidupkan lampu hanya pada saat diperlukan saja. Mewarnai dinding, lantai, dan langit-langit dengan warna terang, sehingga tidak membutuhkan penerangan yang berlebihan. Memasang lampu penerangan dalam jarak yang tepat dengan objek yang akan diterangi.
Kemudian mengatur perlengkapan rumah agar tidak menghalangi penerangan. Lemari pendingin. Memilih lemari es dengan ukuran atau kapasitas yang sesuai. 2. Membuka pintu lemari es perlunya dan kondisi tertentu dijaga agar dapat tertutup rapat. 3. Mengisi lemari es cukupnya atau tidak melebihi kapasitas. 4. Menempatkan lemari es jauh dari sumber panas, seperti sinar matahari, kompor. 5. Meletakkan lemari es minimal 15 cm dari dinding atau tembok rumah. 6. Tidak memasukkan makanan atau minuman yang masih panas ke dalam lemari es. 7. Membersihkan kondensor atau terletak di belakang lemari es secara teratur dari debu dan kotoran, agar proses perlepasan panas berjalan baik. 8. Mengatur suhu lemari es sesuai kebutuhan, karena semakin rendah atau semakin dingin temperatur, semakin banyak energi yang dikonsumsi energi listrik. 9. Mematikan lemari es bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Pengatur suhu atau AC. 1. Memilih AC hemat energi dan daya yang sesuai dengan besarnya ruangan. 2. Mematikan AC apabila ruangan tidak digunakan. 3. Mengatur suhu ruangan cukupnya. Tidak menyetel AC terlalu dingin. 4. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi ruangan agar udara panas dari luar tidak masuk. 5. Menempatkan AC sejauh mungkin dari sinar matahari langsung agar efektif pendingin tidak berkurang. 6. Membersihkan saringan atau filter udara dengan teratur. Motor-motor. 1. Memilih motor sesuai dengan kegunaan dan kapasitas. 2. Menentukan setting tegangan yang tidak berlebihan. Untuk motor dengan range 380 volt sampai 480 volt, sebaiknya diset tegangan 380 sampai 385 volt. 3. Memilih motor-motor yang mampu mengontrol penyerapan daya listrik sesuai dengan beban. Motor elevator dengan muatan 9 orang dipilih yang mampu menyerap daya kurang dari spesifikasi maksimum apabila penumpang kurang dari 9 orang. 4. Melakukan pemeriksaan terjadwal agar motor berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Konstruksi bangunan yang efisien. Dalam rekayasa bangunan, gedung diupayakan semaksimal mungkin agar efisiensi penerangan, efisiensi pengaturan suhu udara, pengaturan instalasi listrik dapat dimaksimalkan. Motor-motor produksi sedapat mungkin dekat dengan pusat listrik atau transformator. Analisa dan pembahasan. Cara mengatur penggunaan tenaga listrik. Pengaturan pemakaian energi listrik pada dasarnya adalah suatu kegiatan masyarakat, pelanggan listrik, untuk mengubah perilaku agar menggunakan tenaga listrik secara efisien, baik besaran maupun waktunya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelanggan itu sendiri, perusahaan listrik maupun masyarakat pengguna tenaga listrik pada umumnya. Manfaat bagi perusahaan listrik dapat tetap menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik karena kapasitas yang mampu melayani permintaan tenaga listrik dapat dihemat. Dapat juga mengurangi biaya bahan bakar, biaya operasi, serta biaya pemeliharaan. B. Manfaat bagi pengguna tenaga listrik. Dapat menghindari pemadaman bergilir yang dikarenakan ketidakmampuan pusat listrik untuk mensuplai tenaga listrik sesuai permintaan. Lalu dapat menghemat sumber daya alam, di mana bahan bakar yang diproduksi dari alam dan tidak dapat diperbaharui dapat dihemat. Dan juga dapat memberikan kesempatan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang belum menikmati tenaga listrik. Fungsi PLN dalam pelayanan pada konsumen di bidang ketenaga listrikan. Pemberian pelayanan di bidang kelistrikan oleh PLN terkadang masih mengalami gangguan yang berujung pada kepemadaman listrik karena faktor teknis dan non-teknis. Selain itu juga karena perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan krisis energi listrik tidak terhindarkan lagi. Pemadaman listrik juga dapat diakibatkan oleh pemeliharaan jaringan PLN terhadap trafo, kabel, dan alat penunjang lainnya yang harus mendapat perawatan berkala untuk dapat tetap beroperasi sesuai dengan keadaan normal. Dalam hal apabila terjadi pemadaman listrik secara sepihak, tentu ada konsumen yang mengalami kerugian.
Dampak penyalahgunaan listrik oleh konsumen. Penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dengan cara tertentu akan berdampak pada kerugian negara dan juga kerugian bagi masyarakat luas. Di samping itu, perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik juga berpotensi terhadap bahaya baik bagi pelaku, lingkungan sekitar, maupun terhadap aset dan atau bangunan beserta isi-isinya. Potensi bahaya yang bisa ditimbulkan akibat penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik adalah bahaya terhadap tegangan, sentuh bagi pelaku dan lingkungan sekitar. Di samping itu juga bisa berpotensi bahaya terhadap aset atau bangunan beserta isinya karena bisa menyebabkan kebakaran akibat listrik yang penyambungannya tidak sesuai standar. Kesimpulan, pelaksanaan metode tersebut perlu dilakukan sosialisasi ke konsumen tenaga listrik dan diharapkan dengan pengaturan penggunaan tenaga listrik membuat masyarakat pengguna tenaga listrik makin mengetahui pentingnya tenaga listrik. Penghematan yang diperoleh dapat digunakan untuk menunda rencana pembangunan sistem tenaga listrik yang disebabkan pertumbuhan permintaan tenaga listrik, pemenuhan permintaan calon pelanggan tenaga listrik, dan menurunkan pembayaran rekening listrik. Fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang ketenagalistrikan adalah memberikan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, dan apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dari aspek hukum perdata, yakni mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh penyedia tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan PLN dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan atau kurang paham tentang batas-batas hak dan tanggung jawab sebagai pelanggan listrik. Niat dengan sengaja karena didorong oleh keinginan untuk menggunakan listrik banyak dengan kewajiban membayar sedikit. Faktor eksternal pelanggan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri presentasi kami di sini.